Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu hari ini, yakinlah bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Bisa jadi ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya sempatkanlah sejenak untuk menulis istighfar di kolom komentar, sebagai bentuk kerendahan hati kita kepada Allah, dengan harapan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang sering kita anggap sepele. Pernahkah kalian merasa hidup ini terasa aneh? Seolah semua berjalan tidak seperti biasanya. Rezeki terasa seret, padahal usaha tidak pernah berhenti. Pekerjaan terasa berat, meski kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Uang datang, tapi entah kenapa selalu cepat habis. Masalah datang satu persatu, bahkan terkadang datang bersamaan, tanpa kita tahu dari mana asalnya. Hati terasa lelah, pikiran terasa penuh, dan hidup seolah berjalan di tempat. Seringkali dalam kondisi seperti ini, kita menyalahkan keadaan. Kita menyalahkan ekonomi. Kita menyalahkan orang lain. Bahkan tidak jarang kita menyalahkan diri sendiri. Kita bertanya-tanya, salahku di mana? Kurang keras apa usahaku? Kurang doa apa ikhtiarku? Padahal bisa jadi, penyebabnya bukan karena hal besar. Justru berasal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, tanpa pernah kita sadari dampaknya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kebiasaan kecil itu bisa sesederhana cara kita menjemur pakaian. Ya, terdengar sangat sepele. Bahkan mungkin sebagian dari kalian akan tersenyum dan berpikir, apa hubungannya menjemur pakaian dengan rezeki, dengan kehidupan, dengan masalah hidup? Namun tanpa kita sadari, ada banyak kebiasaan sederhana yang jika dilakukan terus-menerus, akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita meremehkan hal-hal kecil. Kita merasa yang penting adalah bekerja keras, mencari uang, dan memenuhi kebutuhan hidup. Padahal cara kita menjalani kehidupan sehari-hari, cara kita menjaga kebersihan, kerapian, dan keteraturan, semuanya memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup kita. Termasuk bagaimana kita memperlakukan hal-hal sederhana seperti pakaian yang kita kenakan setiap hari. Di dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulas 12 kebiasaan menjemur pakaian yang sering dianggap remeh, tetapi ternyata bisa membawa banyak kerugian tanpa kita sadari. Mulai dari pakaian yang cepat rusak, rumah yang menjadi lembab dan tidak sehat, tubuh yang mudah terserang penyakit, hingga pengeluaran kecil yang terus-menerus bocor dan membuat rezeki tidak pernah terasa stabil. Banyak orang tidak sadar bahwa satu kebiasaan sederhana, jika dilakukan berulang setiap hari, bisa menciptakan dampak besar dalam hidup. Dan jika selama ini kamu sering merasa hidupmu terasa berat, usahamu terasa tersendat, dan rezekimu seolah tidak pernah benar-benar tenang, bisa jadi jawabannya ada di salah satu kebiasaan ini. Karena itu, pastikan kamu menyimak pembahasan ini sampai selesai. Jangan sampai kebiasaan kecil yang terlihat tidak penting justru menjadi sumber masalah yang selama ini menghambat kenyamanan hidupmu tanpa kamu sadari. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi penyemangat besar untuk terus menghadirkan konten-konten informatif seperti ini. Semoga setiap like, setiap subscribe, dan setiap komentar baik yang kalian tinggalkan, menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Baik, kita mulai pembahasan pertama. Kebiasaan pertama adalah menjemur pakaian saat menjelang maghrib. Banyak orang melakukan ini tanpa berpikir panjang. Karena merasa sudah sore, atau baru sempat mencuci, akhirnya pakaian langsung dijemur meskipun matahari sudah hampir tenggelam. Secara logis dan realistis, menjelang maghrib adalah waktu yang paling tidak efektif untuk menjemur pakaian. Pada waktu ini, suhu udara mulai turun dengan cepat, kelembapan meningkat, dan sinar matahari sudah tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk menguapkan air dari serat kain. Akibatnya, pakaian yang dijemur pada waktu ini cenderung hanya kering di bagian luar, sementara bagian dalamnya masih lembab. Pakaian yang tidak kering sempurna akan mudah berbau apek. Bau ini seringkali tidak langsung tercium, tetapi baru terasa ketika pakaian dipakai. Selain tidak nyaman, pakaian yang lembab juga menjadi tempat yang sangat disukai oleh bakteri dan jamur. Dalam jangka panjang, serat pakaian akan lebih cepat rusak, warnanya memudar, dan kualitasnya menurun. Ketika pakaian berbau atau berjamur, apa yang biasanya kita lakukan? Kita mencucinya kembali. Artinya,
Kita menggunakan air lagi, deterjen lagi, listrik lagi, dan waktu lagi. Jika hal ini terjadi berulang-ulang, pengeluaran kecil ini akan terus bertambah tanpa kita sadari. Sedikit demi sedikit, uang keluar hanya untuk mengulang kesalahan yang sama. Belum lagi jika pakaian dianggap sudah tidak layak pakai. Akhirnya kita terpaksa membeli pakaian baru. Padahal seharusnya pakaian tersebut masih bisa digunakan dalam waktu lama jika dirawat dengan benar. Inilah salah satu contoh kebocoran rezeki yang sering tidak kita sadari, karena nilainya kecil, tetapi terjadi terus-menerus. Selain itu, pakaian yang lembab dan kurang higienis juga berdampak pada kesehatan. Kulit bisa mengalami iritasi, gatal-gatal, atau infeksi jamur. Bagi orang yang memiliki kulit sensitif, dampaknya bisa lebih serius. Jika sampai harus berobat, tentu ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Biaya kesehatan adalah salah satu faktor yang paling cepat menguras keuangan rumah tangga. Dari sini kita bisa melihat bahwa kebiasaan menjemur pakaian saat menjelang maghrib bukan sekadar soal waktu, bukan soal mitos, tetapi soal efisiensi hidup. Soal bagaimana kita mengelola kebiasaan kecil agar tidak menciptakan pengeluaran tambahan, gangguan kesehatan, dan penurunan produktivitas. Semua itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan kelancaran rezeki dan ketenangan hidup. Dengan menghindari kebiasaan kecil yang kurang tepat, kita sedang menjaga apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Menjaga pakaian, menjaga kesehatan, menjaga waktu, dan menjaga rezeki agar tidak bocor tanpa kita sadari. Kebiasaan kedua yang sering dilakukan tanpa disadari adalah menjemur pakaian di dalam kamar yang lembab. Banyak orang memilih cara ini karena alasan praktis. Tidak memiliki halaman, cuaca sering hujan, atau sekadar ingin semuanya cepat selesai tanpa harus keluar rumah. Namun kebiasaan ini, jika dilakukan terus-menerus, justru membawa dampak yang tidak kecil bagi kehidupan sehari-hari. Secara ilmiah, kamar tidur bukanlah tempat yang ideal untuk menjemur pakaian. Kamar biasanya memiliki sirkulasi udara yang terbatas, apalagi jika ventilasi jarang dibuka atau jendela sering tertutup. Ketika pakaian basah atau setengah kering digantung di dalam kamar, uap air dari pakaian tersebut akan menguap dan terperangkap di dalam ruangan. Akibatnya, tingkat kelembapan udara di dalam kamar meningkat secara signifikan. Kelembapan yang tinggi adalah kondisi yang sangat disukai oleh jamur dan bakteri. Tidak hanya menempel pada pakaian, tetapi juga bisa menyebar ke dinding, kasur, bantal, lemari, dan perabot rumah lainnya. Dalam jangka panjang, kamar menjadi pengap, berbau tidak sedap, dan terasa tidak nyaman untuk beristirahat. Padahal kamar tidur seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk memulihkan energi setelah seharian beraktivitas. Pakaian yang dijemur di kamar lembab hampir pasti tidak akan kering sempurna. Meskipun terlihat kering di luar, bagian dalam serat kain seringkali masih menyimpan kelembapan. Ketika pakaian seperti ini dipakai, bau apek akan muncul, dan rasa tidak nyaman pun sulit dihindari. Selain itu, pakaian lembab bisa menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, hingga infeksi jamur, terutama bagi orang yang memiliki kulit sensitif. Sekarang mari kita lihat dampaknya terhadap produktivitas dan rezeki. Ketika tubuh sering mengalami gangguan kesehatan ringan seperti gatal, alergi, atau sesak ringan, energi tubuh akan terkuras. Kita menjadi mudah lelah, kurang fokus, dan tidak maksimal dalam bekerja. Produktivitas menurun, dan secara tidak langsung, peluang rezeki pun ikut terpengaruh. Belum lagi jika gangguan kesehatan ini memaksa kita membeli obat, salep, atau bahkan pergi ke dokter. Biaya-biaya ini mungkin terlihat kecil jika terjadi sekali. Namun jika terjadi berulang, pengeluaran rumah tangga akan meningkat tanpa terasa. Inilah yang sering disebut sebagai kebocoran rezeki kecil yang jarang disadari, karena tidak langsung terasa besar, tetapi terus menggerogoti keuangan. Selain kesehatan, menjemur pakaian di kamar lembab juga mempercepat kerusakan barang. Lemari kayu bisa lapuk, pakaian berjamur, kasur menjadi lembab, dan dinding mulai ditumbuhi bercak hitam. Semua kerusakan ini membutuhkan biaya tambahan untuk perbaikan atau penggantian. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain justru habis, untuk mengatasi masalah yang sebenarnya bisa dicegah dengan kebiasaan sederhana. Kebiasaan ketiga adalah menjemur pakaian saat hujan rintik-rintik. Banyak orang berpikir bahwa hujan rintik tidak akan terlalu berpengaruh.
Padahal tetesan hujan kecil membawa partikel debu, polusi, dan mikroorganisme dari udara. Ketika partikel-partikel ini menempel pada pakaian, pakaian menjadi tidak benar-benar bersih meskipun sudah dicuci. Hujan rintik juga membuat pakaian berada dalam kondisi setengah basah dan setengah lembab. Kondisi ini sangat rawan menimbulkan bau tidak sedap. Bau ini seringkali sulit hilang, bahkan setelah pakaian dicuci ulang. Akibatnya, pakaian cepat rusak, warnanya berubah, dan kualitas kain menurun. Jika kebiasaan ini terjadi berulang, kita akan lebih sering mencuci ulang pakaian. Artinya penggunaan air, deterjen, dan listrik meningkat. Tagihan bulanan pun ikut naik. Mungkin kenaikannya tidak terasa besar, tetapi jika dihitung dalam 1 tahun, jumlahnya bisa sangat signifikan. Selain itu, pakaian yang berbau atau tampak kusam juga mempengaruhi kondisi psikologis. Rasa percaya diri menurun, perasaan tidak nyaman muncul, dan semangat beraktivitas pun ikut turun. Dalam dunia kerja dan pergaulan, kepercayaan diri adalah salah satu kunci penting untuk membuka peluang. Ketika rasa percaya diri menurun, peluang rezeki pun bisa ikut terhambat. Kebiasaan keempat adalah menjemur pakaian di tengah malam. Biasanya kebiasaan ini dilakukan oleh orang yang sangat sibuk atau baru sempat mencuci di malam hari. Namun secara rasional, malam hari adalah waktu yang sangat tidak ideal untuk menjemur pakaian. Udara malam cenderung dingin dan lembab, serta tidak ada panas matahari yang membantu proses pengeringan. Bahkan, embun malam seringkali justru membuat pakaian semakin basah. Pakaian yang digantung semalaman sering terlihat tidak benar-benar kering saat pagi tiba. Kondisi ini membuat pakaian mudah berbau dan menjadi tempat berkembangnya bakteri serta jamur. Jika pakaian seperti ini dipakai, bukan hanya menimbulkan bau badan, tetapi juga bisa memicu gangguan kulit. Selain itu, menjemur pakaian di malam hari juga meningkatkan risiko kehilangan pakaian karena lingkungan yang lebih sepi. Pakaian yang hilang berarti kerugian finansial yang nyata. Menjemur di malam hari juga sering mengorbankan waktu istirahat. Padahal istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Kurang tidur membuat tubuh lemah, pikiran tidak fokus, dan produktivitas menurun keesokan harinya. Produktivitas yang menurun adalah salah satu bentuk hambatan rezeki yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semua kebiasaan ini menunjukkan bahwa hal-hal kecil yang sering kita abaikan ternyata memiliki dampak panjang. Dampak pada kesehatan, pada pengeluaran, pada kenyamanan hidup, dan pada peluang rezeki yang kita jalani setiap hari tanpa kita sadari. Kebiasaan kelima yang sering dianggap sepele adalah menjemur pakaian berwarna putih saat langit sedang mendung. Banyak orang tidak terlalu memikirkan hal ini, padahal pakaian putih adalah jenis pakaian yang paling sensitif terhadap kondisi cuaca. Ketika langit mendung, cahaya matahari tidak maksimal, suhu udara cenderung lebih rendah, dan tingkat kelembapan meningkat. Semua kondisi ini membuat proses pengeringan pakaian menjadi jauh lebih lambat. Pakaian putih yang dijemur saat mendung seringkali terlihat kering di bagian luar, tetapi sebenarnya masih menyimpan kelembapan di dalam serat kain. Kondisi ini menyebabkan pakaian mudah berbau apek, berubah warna menjadi kusam, bahkan muncul flek kuning yang sulit dihilangkan. Jika hal ini terjadi, kita biasanya akan mencuci ulang pakaian tersebut, menggunakan pemutih tambahan, atau merendamnya lebih lama. Semua proses tambahan ini tentu membutuhkan biaya dan tenaga ekstra. Penggunaan air bertambah, deterjen lebih banyak, listrik meningkat, dan waktu pun terbuang. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, pengeluaran rumah tangga akan semakin besar tanpa terasa. Inilah bentuk kebocoran rezeki yang sering luput dari perhatian karena nilainya terlihat kecil, tetapi terjadi berulang. Selain itu, pakaian putih sering digunakan untuk kebutuhan penting seperti bekerja, sekolah, atau menghadiri acara resmi. Ketika pakaian putih tampak kusam atau tidak bersih, rasa percaya diri akan menurun. Dalam banyak situasi, penampilan adalah kesan pertama yang sangat menentukan. Penampilan yang kurang rapi bisa mempengaruhi cara orang menilai kita, mempercayai kita, dan membuka peluang bagi kita. Kebiasaan keenam adalah menjemur pakaian terlalu dekat dengan tempat sampah. Tempat sampah merupakan area dengan konsentrasi bakteri, kuman, dan bau tidak sedap yang tinggi. Ketika pakaian dijemur di area ini, serat kain dapat menyerap bau dari gas hasil pembusukan sampah. Selain itu,
Partikel mikro dari sampah dapat menempel pada pakaian tanpa terlihat oleh mata. Pakaian yang sudah dicuci bersih pun bisa kembali tercemar. Akibatnya, pakaian menjadi tidak benar-benar higienis meskipun terlihat bersih. Jika dipakai, pakaian seperti ini bisa memicu iritasi kulit, alergi, bahkan gangguan pernapasan ringan. Ketika kesehatan terganggu, produktivitas menurun dan biaya pengobatan pun muncul. Tidak jarang, pakaian yang sudah terlanjur berbau harus dicuci ulang atau bahkan dibuang karena tidak layak pakai. Ini berarti pengeluaran tambahan yang seharusnya bisa dihindari. Lingkungan yang kotor juga mempengaruhi kondisi psikologis. Rumah yang berdekatan dengan bau sampah membuat suasana hati mudah lelah, malas, dan kurang bersemangat. Semua ini berdampak pada kualitas hidup dan semangat mencari rezeki. Kebiasaan ketujuh adalah menjemur pakaian terlalu berdekatan atau berhimpitan. Banyak orang melakukan ini agar semua pakaian bisa muat di jemuran. Namun ketika jarak antar pakaian terlalu rapat, sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik. Udara lembab terperangkap di antara kain dan membuat proses pengeringan menjadi sangat lambat. Akibatnya, pakaian mudah berbau, terutama di bagian yang tebal seperti kerah, lipatan, dan jahitan. Bau ini seringkali baru tercium setelah pakaian dipakai. Jika sudah seperti ini, mau tidak mau pakaian harus dicuci ulang. Setiap pencucian ulang berarti tambahan biaya air, listrik, dan deterjen. Selain itu, pakaian yang terlalu lama lembab rentan ditumbuhi jamur. Jamur membuat serat kain cepat rapuh, warna memudar, dan tekstur berubah. Umur pakaian menjadi jauh lebih pendek. Kita pun harus membeli pakaian baru lebih sering dari seharusnya. Pengeluaran ini mungkin terasa biasa, tetapi jika terus berulang, akan sangat membebani keuangan. Pakaian yang berbau juga mempengaruhi rasa percaya diri. Ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan pakaiannya, cara berbicara, cara bergerak, dan cara berinteraksi pun ikut berubah. Dalam dunia kerja maupun pergaulan, hal-hal kecil seperti ini bisa mempengaruhi peluang dan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Kebiasaan ke-8 adalah menjemur pakaian dalam di tempat yang terlalu terbuka. Pakaian dalam adalah jenis pakaian yang bersentuhan langsung dengan bagian tubuh paling sensitif. Karena itu, kebersihan dan higienitasnya harus benar-benar dijaga. Ketika pakaian dalam dijemur di tempat yang terlalu terbuka, seperti di pinggir jalan atau area berdebu, serat kain bisa menyerap polusi, debu, dan partikel berbahaya lainnya. Polusi udara mengandung berbagai zat yang tidak terlihat, termasuk partikel logam berat dan bakteri. Jika menempel pada pakaian dalam, risiko iritasi kulit, infeksi jamur, dan alergi akan meningkat. Masalah kesehatan seperti ini seringkali membutuhkan pengobatan khusus dan biaya tambahan. Selain dari sisi kesehatan, pakaian dalam yang cepat rusak karena terpapar polusi juga harus sering diganti. Pembelian berulang ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam jangka panjang bisa menjadi pengeluaran yang cukup besar. Menjemur pakaian dalam di tempat terbuka juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman secara psikologis, terutama bagi sebagian orang yang menjaga privasi. Rasa tidak nyaman, malu, atau terganggu ini mempengaruhi mood dan ketenangan pikiran. Ketika pikiran tidak tenang, fokus berkurang, dan energi pun menurun. Semua ini secara perlahan mempengaruhi kualitas usaha dan rezeki yang kita jalani setiap hari. Dari kebiasaan-kebiasaan ini, kita bisa melihat bahwa menjemur pakaian bukan hanya soal kering atau tidak kering. Ada dampak panjang yang berkaitan dengan kesehatan, pengeluaran, kenyamanan hidup, dan stabilitas rezeki. Hal-hal kecil yang kita anggap remeh ternyata menyimpan pengaruh besar jika dilakukan terus-menerus. Kebiasaan ke-9 yang sering disalahpahami adalah menjemur pakaian saat angin bertiup terlalu kencang. Banyak orang mengira angin kencang akan membantu pakaian lebih cepat kering. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Angin yang terlalu kencang justru bisa merusak pakaian secara perlahan. Serat kain akan terus-menerus tertarik, meregang, dan akhirnya kehilangan bentuk aslinya. Pada jenis pakaian tertentu seperti kaos lembut, sweater, pakaian berbahan tipis, atau pakaian dalam, angin kencang dapat membuat kain menjadi melar, tidak lagi pas saat dipakai, dan terlihat kusut meskipun masih baru. Selain itu, risiko pakaian terlepas dari jemuran sangat tinggi. Pakaian bisa jatuh ke tanah, terkena debu, lumpur, atau bahkan hanyut terbawa angin hingga hilang.
Setiap pakaian yang rusak atau hilang adalah kerugian finansial yang nyata. Kita harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli pakaian pengganti. Jika kejadian seperti ini sering terulang, pengeluaran rumah tangga akan semakin membesar tanpa kita sadari. Belum lagi pakaian yang jatuh ke tempat kotor hampir selalu harus dicuci ulang, yang berarti tambahan penggunaan air, deterjen, listrik, dan waktu. Angin yang terlalu kencang juga berpotensi merusak jemuran itu sendiri. Tiang jemuran bisa roboh, gantungan patah, atau jemuran tersangkut ke benda lain. Kerusakan seperti ini membutuhkan biaya perbaikan atau penggantian. Dari sini kita bisa melihat bahwa memilih waktu menjemur yang tepat adalah bagian dari upaya menjaga efisiensi hidup dan kestabilan keuangan. Kebiasaan ke-10 adalah menjemur pakaian tanpa diperas dengan sempurna. Pakaian yang masih sangat basah mengandung air berlebih di dalam serat kainnya. Meskipun dijemur di bawah sinar matahari, proses pengeringannya akan jauh lebih lama dibanding pakaian yang sudah diperas dengan baik. Selama proses pengeringan yang lama itu, pakaian berada dalam kondisi lembab dalam waktu yang panjang. Kondisi ini sangat ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang. Akibatnya, pakaian menjadi berbau, teksturnya mengeras, warnanya berubah, dan kualitas kain menurun. Pada pakaian tebal seperti jeans atau jaket, air yang berlebih juga bisa membuat kain tertarik dan berubah bentuk. Ketika pakaian berbau, kita biasanya mencucinya kembali. Ini berarti pengeluaran bertambah. Jika pencucian ulang terjadi terus-menerus, umur pakaian menjadi jauh lebih pendek dan kita harus membeli pakaian baru lebih cepat dari seharusnya. Inilah salah satu bentuk kebocoran rezeki yang sering terjadi akibat kebiasaan kecil yang keliru. Selain itu, pakaian yang lembab juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti gatal-gatal, biang keringat, atau infeksi jamur. Jika kesehatan terganggu, produktivitas menurun dan biaya pengobatan pun muncul. Rezeki tidak hanya tentang uang yang masuk, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga agar uang tidak keluar untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Kebiasaan ke-11 adalah menjemur pakaian di area yang tidak terkena sinar matahari. Matahari memiliki peran penting dalam membunuh bakteri dan jamur yang masih menempel pada serat kain. Menjemur pakaian di tempat yang gelap, tertutup, atau minim ventilasi membuat pakaian hanya tampak kering di luar, tetapi masih lembab di bagian dalam. Pakaian seperti ini sering menimbulkan bau apek yang sulit dihilangkan, meskipun sudah disemprot pewangi. Selain itu, bakteri yang masih hidup di dalam kain dapat memicu berbagai masalah kulit ketika pakaian dipakai. Masalah kesehatan ringan yang berulang membuat tubuh cepat lelah dan konsentrasi menurun. Dari sisi ekonomi, menjemur di tempat tanpa sinar matahari sering membuat kita bergantung pada alat pengering, kipas angin, atau mesin pengering. Penggunaan listrik meningkat dan tagihan bulanan pun ikut naik. Selain itu, pakaian yang cepat rusak atau bau harus sering dicuci ulang atau diganti. Semua ini adalah pengeluaran tambahan yang sebenarnya bisa dihindari. Kebiasaan ke-12 adalah menjemur pakaian yang masih kotor. Banyak orang langsung menjemur pakaian tanpa memastikan bahwa nodanya benar-benar hilang. Ketika noda terkena panas matahari, noda tersebut justru mengikat lebih kuat pada serat kain dan menjadi jauh lebih sulit dihilangkan. Noda minyak, keringat, tanah, atau bekas makanan yang mengering di bawah matahari akan membuat pakaian terlihat kusam dan bernoda permanen. Untuk mengatasinya, kita harus mencuci ulang dengan sabun khusus, merendam lebih lama, atau menggunakan pemutih. Semua proses ini membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu tambahan. Jika pakaian terlalu sering dicuci ulang, kualitasnya cepat menurun dan umur pakainya menjadi lebih pendek. Kita pun harus membeli pakaian baru lebih sering. Selain kerugian materi, waktu yang terbuang untuk mencuci ulang seharusnya bisa digunakan untuk beristirahat, bekerja, atau melakukan aktivitas yang lebih produktif. Pakaian yang masih kotor juga berpotensi menyebarkan bakteri ke pakaian lain di area jemuran. Kontaminasi ini membuat seluruh pakaian menjadi kurang higienis dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Kesehatan yang terganggu berarti produktivitas menurun, dan kondisi finansial pun ikut terpengaruh. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak besar jika dilakukan terus-menerus. Bukan karena hal mistis atau hal yang menakutkan, tetapi karena setiap kebiasaan membawa konsekuensi nyata terhadap kesehatan, pengeluaran, kenyamanan hidup, dan produktivitas.
Sebagai manusia, tugas kita adalah berikhtiar dan memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Menjaga kebersihan, keteraturan, dan efisiensi dalam hal-hal kecil adalah bagian dari tanggung jawab kita. Namun hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah. Rezeki, kesehatan, dan keberkahan datang sesuai dengan ketentuannya. Semoga apa yang telah kita bahas ini bisa menjadi pengingat, membuka wawasan, dan menjadi langkah kecil untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menjaga kesehatan kita, dan memberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan bermanfaat berikutnya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan ridha Allah.